Terima kasih kembali kepada para pemirsa yang masih tetap di sini, di mana kita masih mencari ilmu, menambah ilmu dalam semesta bersujud. Dan tetap bersama Kiai Amin, kita akan membahas bagaimana puasa itu bisa dirusak karena fitnah ya Pak ya. Karena itu Kiai ya. Ya. Karena itu sangat, kita buat apa puasa kalau kita masih bergunjing sebenarnya ya Kiai. Menjadi sumber fitnah juga kalau kita bisa melakukan hal sesuatu yang di luar konteks keagamaan. Mungkin bisa lanjutkan tadi Kiai? Ya, jadi salah satu manfaat daripada puasa adalah menghapus fitnah. Baik ini artinya fitnah yang menimpa kita maupun fitnah yang ditimbulkan oleh kita. Artinya sebagai pribadi muslim kita juga terkena imbas oleh sekeliling kita, maka kita tertimpa fitnah dari atau ujian-ujian dari saudara-saudara kita, ujian-ujian dari keluarga kita, ujian-ujian dari tetangga-tetangga kita dan masyarakat di sekeliling kita. Dan termasuk juga bahwa puasa itu menghapuskan atau meredam fitnah yang mungkin kita timbulkan kepada saudara-saudara kita. Mungkin akan kita menjadi penyebab fitnah apabila kita berlaku salah atau berucap yang tidak benar, di mana fitnah ini justru dapat menyengsarakan saudara atau teman dan lingkungan kita. Ini fitnahnya sebelumnya atau pas kegiatan-kegiatan sebelumnya ya, atau gimana? Jadi ini adalah bagian dari dialektika bahwa dalam perjalanan hidup manusia itu memiliki banyak berbagai cobaan. Terkait dengan hal-hal yang telah lalu, maka kedatangan Ramadan itu menghapus fitnah atau menghapus cobaan-cobaan yang telah lalu. Juga termasuk Ramadan sebagai penghapus dosa. Kita mengenal bahwa Ramadan itu syahrun maghfirah atau Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Jadi datangan Ramadan itu menghapus fitnah-fitnah yang selama ini timbul atau kita timbulkan karena perjalanan manusia dari sejak dia lahir sampai kemudian meninggal sampai kemudian nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah sebagai orang Islam akan bertempat di surga, memiliki banyak sekali fitnah. Bukan hanya sekedar fitnah sejak di dunia, tetapi juga kelak di akhirat kita akan menghadapi berbagai macam fitnah. Jadi bukan hanya sekedar fitnah yang sudah berlalu, tapi fitnah yang akan datang. Oh bisa tuh kayak fitnah yang akan datang? Oh iya, fitnah yang akan datang tentu saja. Karena kita sendiri sebagai manusia kan belum tahu fitnah yang akan datang itu gimana tuh maksudnya Kiai? Kita jadi apa ngeraba-raba maksudnya fitnah yang jadi di awal di Al-Quran sudah disebutkan dalam firman Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kita dan harta-harta kita adalah menjadi fitnah. Oh, itu secara duniawi mungkin harta kita saat ini bisa mencukupi kita, tetapi barangkali banyak kemudian harta yang justru menimbulkan cobaan bagi kita kan. Barangkali kita punya kendaraan, pengusaha punya travel, tetapi kemudian travelnya mohon maaf misalnya kecelakaan sehingga harus berurusan dengan polisi dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari cobaan-cobaan yang dijatuhkan oleh Allah untuk menimpa kaum muslim semuanya. Dan juga ini sekaligus menjadi ujian bagi kaum muslim, sanggup tidak itu lolos dari ujian itu sehingga dia menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Nah, puasa Ramadan adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada hambanya bisa lolos dari ujian-ujian itu sehingga dia lolos dari fitnah-fitnah yang akan datang dan juga fitnah-fitnah yang sudah dilaluinya dapat terhapus dengan puasa Ramadan tersebut. Jadi bagi para pemirsa mungkin tuh tambahan ilmu dari Kiai Amin bahwasannya ternyata fitnah itu bisa juga dari keluarga kita ya Kiai ya. Iya. Dan mungkin secara besar gini Kiai, buat melindungi keluarga kita lah, karena pasien itu kayak hubungan kita dari kita sebagai suami, kita sebagai istri kalau perempuan ya, atau kita sebagai anak terhadap orang tua itu ngelindungi ini gimana ya? Karena kita nggak tahu fitnahnya seperti apa. Itu mungkin secara teknis ya Kiai. Tapi kan ada menurut kita kan kalau fitnah itu kan ternyata si A tuh begitu asli malah kayak gitu, gimana tuh ngatasinnya Kiai? Jadi kita bangsa Indonesia itu seperti juga umumnya orang Islam memang seringkali kata fitnah itu berarti
yang sering didengar sebagai al-fitnatu asyaddu minal qatl. Iya, Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, jadi seringkali kita hanya terpaku pada makna fitnah yang artinya itu memfitnah orang atau menuduh orang padahal dia tidak melakukannya, atau dalam bahasa politik adalah pembunuhan karakter kan. Orang baik-baik dituduh korupsi, orang baik-baik dituduh melakukan pelecehan agama misalnya, atau bahkan pelecehan seksual. Ini adalah fitnah yang sering kali dipahami oleh masyarakat Indonesia, dan karena saking kuatnya makna ini seringkali orang melupakan bahwa ada makna fitnah yang lain, yaitu tadi terkait makna fitnah sebagai ujian. Jadi ketika kita sebagai suami diuji dengan istrinya, istri kok misalnya susah dikasih tahu, atau bagaimana juga seorang istri ini suaminya kok susah jadikan imam. Ini adalah bagian dari fitnah-fitnah atau ujian-ujian yang harus dijalani oleh orang Islam. Termasuk juga sebagai orang tua, ini anak kok bandel amat. Nah ini kan sebenarnya fitnah gitu loh, secara artian bahwa anak ini menjadi cobaan bagi orang tuanya. Nah dengan berpuasa kita akan bisa terhindar dari fitnah-fitnah ini, terutama baik hindaran fitnah ini secara teknis maupun secara spiritual. Artinya makna teknis itu kita bisa menghindarinya saat itu juga. Misalnya kita mau memarahi anak, padahal anak ini meskipun nakal sebenarnya itu proses yang alami bahwa anak itu nakal untuk kreatif, tapi kita bisa jadi marah kan. Nah dengan berpuasa kita bisa mengurangi hal itu. Termasuk juga bahwa kita bisa mendoakan anak yang mungkin memang saat ini sedang nakal misalnya, dengan berpuasa kemudian kita berdoa, insya Allah doa kita akan dijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena 3 hal dalam doa yang termasuk insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang pertama doanya imam yang adil, pemimpin yang adil, itu doanya sangat manjur sekali. Yang kedua wassoyamu hatta yafturu, doanya orang yang berpuasa hingga dia berbuka, itu juga sangat manjur sekali, mustajab. Dan yang terakhir wada'watul mazlum, doa orang-orang yang dizalimi. Jadi doanya orang berpuasa itu sekelas dengan doanya orang yang dizalimi dan juga imam yang adil. Ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa memiliki tingkat istijabah atau diterimanya doa itu yang sangat tinggi. Bagi para pemirsa, jangan kemana-mana dulu ya. Mungkin ada tambahan lagi, informasi lagi. Yang pasti bagi para pemirsa bisa langsung ke, kalau mau email langsung ke semestabersujud@gmail.com, atau ke Twitter kita Semesta Bersujud, atau ke Facebook kita Semesta Bersujud TV. Dan bagi para pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.